Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid Fastabiqul Khairat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semuanya hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sampai waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kita sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita akan lanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 121 sampai ayat 124. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Semoga setiap ayat, setiap kata, setiap huruf dalam ayat Al-Quran yang kita baca ini mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ayat 121 di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang cerita Bani Israel, kemudian juga bagaimana tanggapan orang-orang yang dinamakan Ahlul Kitab, kemudian merespon dakwah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah dan Madinah. Sampai-sampai ayat 120-nya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan,
walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Secara spesifik, bagaimana tanggapan Yahudi dan Nasrani ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW? Mereka tidak ridho tentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai Rasul dan para sahabatnya mengikuti mereka. Tapi diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna hudallahi huwal huda." Sesungguhnya hidayah Allah itu adalah petunjuk yang paling utama yang mesti kita ikuti. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Nah, lalu pada ayat 121-nya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat dan karakter orang yang beriman. Alladzina atainahumul kitabah, adapun orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka. Alkitab ini para ulama berbeda pendapat. Yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Alkitab itu dengan sebenar-benarnya membaca. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina maknanya adalah orang-orang yang atainahum, yang kami telah berikan. Ataina, atayati, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Alkitab. Hum, kepada mereka. Hum ini di sini siapa? Para ulama tafsir pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hum di sini maknanya adalah ahlul kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua adalah orang-orang yang memang mukmin sejati yang membaca Al-Qur'anul Karim. Namun para ulama tafsir secara mayoritas memahami hum di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alkitab di sini berarti adalah maknanya Al-Qur'anul Karim. Adapun orang-orang yang telah kami berikan ini menarik menggunakan kata tala yatslu, bukan pakai kata qoro'a yaqra'u. Karena membaca itu bisa dengan kata qoro'a yaqra'u, qira'atan wa qur'anan. Kalau qoro'a yaqra'u itu maknanya dia membaca Al-Qur'anul Karim sekalipun tanpa mentadabburi, tidak tahu maknanya. Nah, ini biasanya menggunakan kata qoro'ah yaqra'u qur'anan. Tapi keutamaannya membaca nih, kemudian tidak tahu maknanya, tapi dia telah memahami, mengetahui tentang ya tajwid, sifatul hurufnya. Benar bacaannya, tapi dia tidak tahu maknanya, tidak memahami kandungannya. Ini keutamaannya dalam hadis iqra'ul qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong li ashabihi, bagi orang yang bersahabat. Ini menarik redaksi hadis ini. Kalau iqra, seharusnya Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat di hari kiamat liqori'ihi, bagi orang yang membacanya, seharusnya begitu. Tapi apa? Li ashabihi, bagi orang yang
bersahabat dengan Al-Quran. Jadi bagaimana yang awalnya dia membaca Al-Quranul Karim sekalipun tak tahu makna dan kandungannya, dan dia cinta dengan Al-Quran sampai dia bersahabat. Nah, namanya bersahabat, selalu diingat, selalu bersama. Nah, maka Al-Quran yang dijadikan, diposisikan seperti itu, maka dialah yang akan menjadi syafaat di hari kiamat, bukan hanya sekedar dibaca saja. Nah, kalau dalam ayat ini disebutkan yatslunahu, pakai kata tala, yatslu. Ini lebih tinggi lagi, yaitu apa? Dia qiraatul Quran ma'at tadabburi. Jadi membaca Al-Quran sekaligus dengan tadabbur. Tadabbur ini adalah dengan cara berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ini tadabbur. Nah, maka kemudian yatslunahu haqqa tilawati, dia membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, para ulama kemudian mengatakan di antara tadabbur ini dia berusaha membacanya dengan berusaha memahami kandungan yang ada di dalamnya. Nah, ini di antara makna yang terkandung di dalamnya ini, bagi orang yang bisa berbahasa Arab mungkin bisa. Bagaimana dengan orang yang tidak atau belum bisa bahasa Arab? Ini bisa. Kalau kita bisa menginginkan membaca Al-Quran, dicoba kita buat programnya, membaca Al-Quran sekaligus membaca terjemah dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Silakan baca, misalnya mengambil 1 hari 2 halaman, baca dulu ayatnya, baca terjemahannya. Lama-lama maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah ilmu kita, kecintaan kita. Ini alhamdulillah sekarang fasilitas sudah banyak. Mushaf terjemah sudah ada. Yang itu penterjemah mushaf ini adalah orang yang memang ahlul Quran. Terjemah maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kenapa banyak terkadang di antara umat Islam, pertama dari sisi membacanya saja jarang sekali menghatamkan Al-Quran. Program menghatamkan Al-Quran ini baru qiraah, belum lagi kalau ma'at tilawah. Paling tidak bagaimana bersama dengan tadabbur, realisasinya paling tilawati, haqqo tilawati, dia benar-benar tilawah. Dia tidak hanya sekadar, tetapi haqqo tilawati. Nah, haqqo tilawati itu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Nah, di antara yang pertama nih, bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, diperlancar. Yang kedua, sudah mulai lancar tapi belum memahami tajwidnya, ilmu tajwidnya, kemudian sifatul huruf, makharijul huruf, tahsinnya, maka diharapkan bisa belajar tahsinnya, sehingga apa? Memberikan hak tilawah, hak kepada huruf-huruf yang ada, karena huruf dalam Al-Quran itu kan memiliki hak. Memiliki hak.
yang misalnya lam, alif, kemudian ya, ba, ta, sa, dan seterusnya, ya kan, memiliki hak. Terkadang dia tidak ditunaikan haknya. Ketika membaca tidak ditunaikan hak-haknya. Maka hak tilawati bagaimana mempelajari itu. Nah, mempelajari Al-Quran tapi sudah tua bagaimana? Maka tidak ada istilah ya sudah tua terlambat belajar Al-Quran Karim. Kenapa? Karena rata-rata para sahabat itu sudah tua, sudah sepuh, belajar Al-Quran juga. Ketika mereka masuk Islam, banyak yang sudah punya cucu, kan gitu ya, yang sudah berkeluarga. Nah, ini hak tilawati. Bagaimana kita memberikan hak-haknya? Bagaimana dia nanti Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita sendiri belum memberikan haknya ya kepada Al-Quranul Karim. Berikutnya hak tilawati. Setelah itu berproses kita belajar membaca Al-Quran, lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, kita mulai mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita ikut pengajian dan seterusnya, ya memang bisa kita laksanakan tadabbur, tapi cukup lama untuk sampai kepada ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, paling tidak kita sendiri punya program membaca Al-Quran sekaligus terjemahannya. Nah, ketika sudah membaca terjemahannya, ada catatan. Jangan sampai Al-Quran ini kemudian disimpulkan sendiri dari hasil bacaan kita. Ketika berbicara tentang ayat-ayat membaca tentang terjemah ayat-ayat Al-Quran, ini juga menjadi catatan. Jangan sampai disimpulkan, baca saja, baca tadabburi, tapi jangan disimpulkan inilah suatu hukumnya ini, ayatnya ini bisa berbahaya, karena nanti ada beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang itu ditafsirkan oleh ayat yang lainnya, dia tidak berdiri sendiri gitu. Karena bisa jadi misalnya ada ayat tentang faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapatinya. Nah, itu kan kalau dibaca ayat itu lalu kemudian diterjemahkan lalu kemudian disimpulkan sendiri, oh berarti kita harus membunuh orang musyrik dimanapun kita mendapati dia. Nah, ini pinta ayatnya. Ini bahaya. Nah, ini kesimpulan hukum harus diserahkan kepada ahlinya, para ulama. Kesimpulan hukum, dia tak bisa kita hanya sekedar mentadabburi, membaca ayatnya, membaca terjemah mushafnya, terjemah maksudnya dari para ulama. Tugas menyimpulkan, menarik suatu hukum itu sudah ada yang ahli di bidangnya, yaitu siapa? Para ulama tafsir, para ulama fikih, ya kan, para ulama at-tasawuf. Nah, ini juga adalah bagian dari ya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang berulaika, lanjutan ayatnya, ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang yang
mempelajari cara membaca Al-Qur'annya, lalu kemudian kita berusaha membacanya, menghatamkannya, lalu kemudian kita berusaha untuk membaca terjemahannya, setelah itu mengkajinya, setelah itu bagaimana kita mengamalkannya, setelah itu kemudian bagaimana kita mendakwahkannya. Maka inilah yang kemudian disebutkan dalam ayat ini, ulaika yu'minuna bihi. Nah, mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar beriman. Pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bermakna halan wastiqbalan. Di masa sekarang ini dan yang akan datang. Mulai dari sekarang, bagaimana kita langsung berusaha dekat menjadi sahabat dengan Al-Quran, menunaikan hak-hak Al-Quran, lalu kemudian apa? Kita berusaha istiqomah halan sekarang dan seterusnya sampai yang akan datang. Kita istiqomah dengan Al-Quran. Wah, ini yang utama, ini yang penting bagi kita. Karena berapa banyak orang itu tidak istiqomah. Maka Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa inqallah. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah sekalipun sedikit, tapi dilaksanakan adwamuha, yang selalu dilakukan secara istiqomah. Sekalipun cuma sedikit saja. Maka kalau kita agar istiqomah, ya sudah, misalnya baca supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Satu hari target, satu hari satu halaman. Baca ayatnya, kemudian baca terjemahannya. Paling tidak kalau satu hari satu halaman kita baca, maka insya Allah 2 tahun setengah hatam 30 juz gitu. 2 tahun setengah. Kalau satu hari satu lembar, 2 halaman kita baca, selisih waktunya, nah, maka sekitar 9 bulanan hatam. Kalau satu hari setengah juz, nah, ini bisa 2 bulan gitu. Satu hari satu juz, 1 bulan hatam. Ini bagus nih. Kalau jamaah punya program pas hataman, nah, baru di situ bersama-sama. Ya, dulu bagaimana kalau orang-orang dulu ketika mereka membaca Al-Quran, hatam bacaan Quran, tapi anak-anak kita lalu kemudian tasyakuran, gitu ya, hataman Quran, kan gitu ya, khatmul Quran, bagaimana? Nah, itu untuk memberikan motivasi. Oh, dia udah hatam, tapi masalahnya cuman hanya berapa kali saja. Setelah dewasa tak ada lagi programnya, hanya untuk anak-anak. Padahal ini sangat bagus untuk orang dewasa. Nah, ulaika yu'minuna bihi. Maka dengan keimanan inilah, maka kemudian dalam riwayat pun disebutkan, ketika manusia dimasukkan ke alam kubur, dimasukkan ke kuburan, ke liang lahat, setelah kemudian, ya, jadi ada berapa penafsiran para ulama. Ada ya setelah ditutup itu orang-orang sudah mulai ya meninggalkan kuburan, maka kemudian datanglah sesosok makhluk. Nah, ini perbedaan pendapat ulama, ada yang sebelum malaikat Munkar dan Nakir, ada yang mengatakan setelah malaikat Munkar dan Nakir. Dia datang sebelum malaikat Munkar dan Nakir, sesosok makhluk yang aromanya harum, kemudian wajahnya ganteng atau cantik,
sesuai dengan jenazahnya, laki-laki atau perempuan. Lalu kemudian ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dia tiba-tiba datang di alam barzakh itu. Nah, pada saat itu kemudian kaget jenazah tersebut, kemudian dia bertanya. Yang bertanya siapa? Adalah orang yang baru datang kepada jenazah tersebut. Setelah dibangkitkan, hal ta'arifuni, apakah engkau mengenalku? La, ma'rifuk, kata dia. Tidak, saya tidak mengenalmu. Ditanya lagi, hal ta'arifuni, apakah engkau mengenalku? La arifuk, saya tidak mengenalmu. Masa sih kan begitu bahasa kita? Hal ta'arifuni, masa nak kenal dengan saya? Siapa saya nih? Maka kemudian dia, saya tak mengenalmu. Kita belum pernah bertemu ketika di dunia. Dipikir-pikir udah lama, tak pernah ketemu orang wajah yang seperti itu. Maka kemudian dibalik bertanya, siapa engkau sebenarnya? Kemudian dijawab, ana sahibukal Quran. Saya ini adalah sahabatmu Al-Quran. Saya adalah sahabatmu Al-Quran yang engkau baca setiap harinya sampai engkau kehausan. Sampai engkau kehausan, dibaca di siang hari sampai engkau haus membacaku. Yang kemudian engkau baca juga di malam hari sampai engkau telat tidurnya. Engkau telat tidur waktu di dunia gara-gara membaca aku, kata Al-Quran ini. Dia menjadi teman ketika di alam barzakh, di alam kubur. Wah, ini jadi memang utamanya sebenarnya sebelum tidur itu baca Quran. Nah, kalau sekarang ini banyak ini pengganti dari Al-Quran. Membaca status. Nah, ini deh, membaca status. Padahal tidur itu adalah muqaddimatul maut. Muqaddimah, pendahuluan mati. Karena dia sudah siap mau mati sebenarnya. Makanya disebut mati kecil, tidur itu. Bahkan berapa banyak orang sebelum tidur malah bermaksiat. Bayangkan ketika tidur dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau tidur kita baca Al-Quran. Kayak kalau misalnya tidak bisa membaca Al-Quran, yang paling tidak baca doa-doa. Baca doa-doa. Paling tidak ada ayat Al-Quran yang kita baca. Di antaranya ada Al-Fatihah, kemudian ayat awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, itu juga bagian dari Al-Quran. Ini yang kemudian sesosok makhluk ini yang berubah menjadi manusia. Al-Quran yang kita baca itu, yang menemani orang yang bersahabat dengan dia, membaca dengan dia. Setiap huruf yang dibacanya itu tersusun menjadi makhluk, menjadi manusia yang ganteng, yang cantik, dan dia akan menemaninya sampai hari kiamat. Dia menemaninya sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Maka orang-orang yang beriman, dan kita pastilah orang-orang yang beriman, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Selalu bersahabat dengan Al-Quran. Kalau di dunia ada sahabat baik kita, ada sahabat dekat kita, maka ini di dunia. Di akhirat, di alam kubur, belum tentu sahabat kita yang baik di dunia itu bisa memberi syafaat. Tapi sahabat kita adalah orang baik, adalah orang soleh, bisa saja memberi manfaat kepada kita yang sudah meninggal dunia. Apa itu?
ada doa, ya kan? Ada, ya, doa itu selalu mengalir. Ada amal soleh yang kemudian dia hadiahkan kepada jenazah, itu juga sampai. Ini sangat luar biasa. Nah, maka apa yang kita lakukan sebenarnya, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim itu tercatat rapi semuanya. Tercatat rapi semuanya. Lalu kemudian, ya, kita yang akan memanen, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap Al-Quran itu. Jadi pada hakikatnya kalau kita membaca Al-Quran bukan untuk Allah, manfaatnya untuk diri kita. Maka nanti setiap aktivitas ibadah juga sama, sebenarnya bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh kita baca Al-Quran atau tidak. Karena apa yang kita lakukan dari ibadah, ketaatan yang kita lakukan, baca Al-Quran, itu akan kembali kepada kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga apa? Ketika kita menyadari itu semuanya, nah, maka kita melakukan itu hakikatnya adalah untuk diri kita, bukan untuk Allah, ya, dan bukan untuk orang lain. Nah, orang yang beriman, maka dia seperti itu, haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bih, mereka benar-benar beriman. Wa may yakfur bihi, siapa saja yang kufur nikmat, atau dia tidak beriman, wa may yakfur, siapa saja yang kafir, bisa diartikan kekafiran, dia tidak beriman pada Al-Quran, atau dia murtad, keluar dari Islam karena tak beriman pada Al-Quran, atau dia beriman, dia muslim, tapi dia yakfur, kufur nikmat, tidak bersyukur dia dengan adanya Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran dikesampingkan. Nah, paling tidak umat Islam mesti bersama-sama dekat dengan Al-Quranul Karim, bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau bisa mulai sekarang, sebentar lagi insya Allah akan datang bulan Ramadan. Berapa bulan lagi kira-kira? 2 bulanan, ya, lebih sedikit. Sebentar lagi tuh, tidak terasa kan? Tidak terasa. Tiba-tiba sebentar lagi udah mau Ramadan. Jangan sampai ibadah kita, tilawah kita itu hanya di bulan Ramadan. Itu pun belum tentu juga tamat hatam juga bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana mulai dari sekarang, pokoknya terus saja. Walaupun ya program menghatamkannya itu ya tak jelas, tak apa-apa. Yang penting 1 hari 1 halaman. Insya Allah tak sampai 5 menit. 1 hari 1 halaman, hanya 15 baris saja. Ya, Al-Quran standar itu hanya 15 baris, baca tak sampai 2 menit. Tak sampai 2 menit. Baca saja, setelah itu baca artinya. Itu 5 menit. Nah, itu. Cuman memang ini sebentar kan, sebentar ya. Tapi dengan media sosial 1 jam masih kurang sebenarnya. Ya, masih kurang. Dengan sinetron masih banyak, ya. Tapi ketika Al-Quran ini memang agak berat gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi. Kenapa? Ya, ini namanya surga ya, begitu. Ya. Banyak sekali tantangannya. Gitu. Faulaika humul khasirun. Kalau orang sudah tidak lagi dekat dengan Al-Quran, ya nantinya di akhirat malah Al-Quran yang datang menuntut kepada kita. Mushaf dibeli tapi tak dibaca. Di HP mungkin sudah ada mushaf,
elektronik, aplikasi mushaf, tapi kemudian hanya sekedar aplikasi. Faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Mereka adalah orang-orang yang rugi, kata Allah. Yang kemudian apa? Ya, tidak beriman, atau dia beriman tapi tidak membacanya, atau tidak memberikan hak-haknya. Nah, ini juga termasuk orang yang merugi. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, lalu kita tidak belajar terhadap Al-Quran. Mengingatkan kembali pada Bani Israel, uzkuru, ingat-ingat kembali, ni'mati, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat kepada kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, itu sangat-sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Ya, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat bersama Nabi Musa. Kok kayak nampak-nampaknya mereka pun hampir-hampir memperbudak Nabi Musa alaihissalam. Bahkan orang-orang yang beriman sekalipun mengatakan bahwa ya, mereka kufur nikmat itu. Ya, mereka tidak mau beriman, tidak mau yakin dengan keimanannya, hatta narallaha jahratan, sampai mereka melihat Allah secara jelas. Itu. Ini sangat luar biasa. Dia bicara tentang kepada Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ini juga banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi banyak di antara mereka yang masih kufur. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku telah muliakan kalian. Aku telah lebihkan kalian alal alamin, dari alam, ya, dari orang-orang yang ada di muka bumi. Maka dari ini juga ada sebagian dari ulama yang memahami bahwa ternyata Bani Israel dan keturunannya diberikan kelebihan. Di antara kelebihan adalah kecerdasannya. Hanya fadltukum alal alamin, kecerdasannya. Dan mereka memang benar cerdas. Karena saking cerdasnya lah, maka sehingga apa? Mempertanyakan Tuhan. Gitu ya. Kemudian mereka membuat teori-teori baru supaya apa? Orang menjadi ateis, orang ya tidak lagi beriman kepada Allah. Nah, dimunculkan berbagai macam ya program-program pendangkalan akidah. Ini juga adalah bagian dari program-program mereka. Nah, terakhir ayatnya, wattaqu, bagi kita semuanya, wattaqu yauman, bertakwalah, takutlah kalian semuanya, yauman, pada suatu hari, ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun, wala yuqbalu minha adlun, dan tidak akan diterima suatu tebusan, adlun, tebusan, wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak akan memberi syafaat atau manfaat sesuatu kepada orang lain, wala hum yunsorun, dan mereka juga tidak ditolong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita semuanya. Kalau memang tak mau beriman kepada Allah, tak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, nanti takutlah, paling tidak takutlah kalian ketika nanti terjadi hari kiamat. Pada hari kiamat itulah maka tak ada yang bisa mewakili kita. Ya, kalau di dunia ini masih bisa ada perwakilan. Misalnya ada undangan bupati, wali kota, pejabat
tak bisa hadir digantikan. Ada yang menggantikan. Ya kan? Kalau di akhirat itu sudah sibuk masing-masing. Tak bisa, ya udah nanti ente ke saya aja hisapnya misalnya. Itu tak bisa. Ya, jangankan itu, suami tak bisa juga menolong istrinya pada saat itu. Istri tak bisa nolong suami, anak tak bisa nolong orang tua tak bisa nolong anak. Itu pada saat terjadi hari kiamat itu. Wala yuqbalu minha adlun. Pakai tebusan juga sama, tak bisa juga. Kalau di dunia itu bisa. Ya udah, misalnya nih ya, kalau di ini apa seorang dihukum, nah, kemudian supaya ini ada, ya kemudian ada, ya sudah meninggal dunia tak bisa ditebus. Apalagi apa? Pakai emas. Kemudian apa? Dibawakanlah emas ke kuburan. Kemudian apa? Duit asli. Sekarang tidak lagi asli. Nah ini juga tak bisa. Apalagi di hari kiamat tak bisa. Wala tanfa'uha syafa'atun. Tak bisa nolong orang lain, tak bisa. Bayangkan tuh. Wala hum yunsurun. Mereka tak akan ditolong. Siapa yang akan menolong kita? Ya amal kita. Amal kebaikan kita. Karena amal kebaikan kita pun nanti itu akan menjadi tameng. Di antaranya adalah, ya, di antara tameng itu Al-Qur'anu was-shaumu yashfa'ani yaumal qiyamah. Rasulullah SAW. Al-Quran dan puasa itu akan menjadi tameng, perisai nanti di hari kiamat. Kebaikan-kebaikan kita itu akan menjadi tameng bagi kita. Al-Quran itu bahkan nanti di hari kiamat, dia ketika orang yang membacanya ini akan disiksa, dia akan menjadi tamengnya, bahkan bisa berdebat dengan malaikat. Gitu. Sampai kemudian apa? Tidak, ya, terjadi apa? Iqab atau siksa kepada orang yang senantiasa membacanya. Dia akan menjadi, ya kalau sekarang lawyer kan, lawyernya kita, gitu. Ya, dilindungi. Ini tak boleh siksa ini dekat dengan saya. Nah ini adalah bagian dari amal-amal kita yang akan bermanfaat insya Allah, ya, di akhirat kelak. Walaupun memang di dunia ini tak nampak ini. Tak nampak di dunia ini. Kayaknya sama saja. Yang tidak membaca dan yang membaca sama saja. Tak ada perbedaan. Cuman ya nanti akan tahu kita. Karena nanti ditampakkan semuanya. Itu nanti ketika di alam barzah, di alam kubur. Begitu juga di akhirat kelak. Di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan suatu kitab yang paling istimewa. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, saya tanyakan yang dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 62. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadikan penawar dan rahmat bagi orang yang beriman.
Sedangkan bagi orang yang jahil, Al-Quran itu hanya akan menambah kemudian. Mengapa Al-Quran sebagai suatu kitab yang istimewa daripada kitab lain? Yang kedua, apa fungsi Al-Quran sebagai membawa nasihat? Yang ketiga, bagaimana orang iman dan takwa dalam menghadapi dunia modern di saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu ma huwa shifaa'un wa rahmatun, dalamnya ada syifa. Syifa ini adalah penyembuh. Nah, para ulama mengatakan Al-Quran adalah penyembuh. Penyembuh apa? Secara fisik Al-Quran bisa menjadi penyembuh dari penyakit-penyakit secara fisik. Begitu juga Al-Quran menjadi penyembuh ya bagi orang yang sakit non fisik ya. Jadi Al-Quran ini menjadi penyembuh fisik dan non fisik. Dan non fisik diantaranya adalah hati. Di antara ya keutamaan Al-Quran itu di situ ada mau'izah. Di situ adalah ya nasihat-nasihat. Karena memang banyak ayat-ayat yang memberikan nasihat secara langsung kepada kita. Jadi Al-Quran ini ada yang maknanya itu langsung bisa dipahami, tak perlu lagi tafsir gitu. Tapi ada juga yang memang mesti ulama yang memahaminya. Gitu. Jadi dia paling tidak bagaimana supaya menjadi nasihat bagi kita. Nasihat ini banyak bentuknya. Al-Quran ketika kita baca, lalu kita tadabburi, kita baca maknanya, maka itu adalah nasihat buat diri kita. Jadikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu seperti Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada kita melalui kalamnya ini Al-Quranul Karim. Bahkan jangankan ini, kematian sendiri pun itu adalah sebuah nasihat. Kafa bil mauti wa inzo, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kita datang saja ke orang yang meninggal dunia, itu udah nasihat. Tapi banyak orang yang kemudian datang, ada yang senda gurau juga kan, yang kemudian tak ada nasihat, padahal itu adalah nasihat yang terbaik. Nah, ada juga orang baca Al-Quran itu tidak mengambil pelajaran sama sekali. Nah, itu dari ayat Al-Quran. Tapi ada yang kemudian dia memaknai, kemudian dia meresapi, kemudian dia tergugah hatinya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maka kemudian bagaimana kita dengan dunia modern sekarang ini juga, ya memang dalam dunia modern ini semua serba canggih, maka hal-hal yang terkait dengan ibadah, ketaatan, Al-Quran ini jangan ikut ya kemudian terseret ya, hilang dalam kehidupan kita. Oh, kehidupan modern tuh, nah ini banyak penggiringan opini. Ini juga bagian dari doktrin yang keliru dengan mengatakan orang yang modern itu ya tak perlu baca Quran, modern. Ya, dia menjadikan modern itu sebagai sebuah lifestyle ya dalam kehidupannya. Dia kemudian orang yang datang ke masjid, orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah, orang yang baca Al-Quran dianggapnya jumud, dianggap jumud, terbelakang, kan gitu ya. Nah ini anak-anak muda sekarang kan begitu, jumud, dikatakan jumud, baca Quran itu jumud, primitif. Nah, itu adalah istilah-istilah
yang itu bisa jadi orang itu tidak senang, kemudian merasa pesimis ya, merasa terbelakang. Nah, coba dibalik, dibuat istilah nggak ngaji nggak keren gitu, yang ngaji itu yang keren kan gitu kan, harus balik. Lalu kemudian yang ikut pengajian, wah itu orang top gitu ya. Jadi sebelum TikTok ngaji dulu kan gitu kan, kan gitu. Jadi ya ini tinggal ini bagaimana ya kita harbul dakwah sebenarnya, perang istilah di dalam dakwah itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sebentar. Assalamualaikum. Ini seorang mengaitkan tujuan manusia ini sampai dia di akhirat. Dicontohkan dengan Israel, kalau dia sudah mencapai memberikan ketinggian setinggi, jangan sampai lupa, kan? Iya. Karena kita sudah lupa, berarti kan ya, yang dijadikan setinggi itu juga kan? Iya. Ya, Bani Israel ini banyak ceritanya dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ini banyak diulang-ulang. Karena memang banyak karakter dan sifat manusia itu sama. Pembangkangannya, kemudian penyelewengannya, kekufurannya. Walaupun itu semuanya ada akhirnya, pasti akan mati semuanya, dan nanti hakikatnya mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Memang rata-rata begitu. Jadi ketika ayat tentang Allah berikan nikmat, Allah berikan kedudukan, keutamaan, ya nanti lihat, perhatikan nanti di akhirat. Gitu. Jangan sampai itu melenakan kita, lalu kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada hukumnya di sana, ada sama melalui pembaca Al-Quran itu harus sampai. Terus apakah perlakuannya itu sama dengan pusat dengan apa yang di sana? Kalau ini ada isinya pusat mungkin dengan APS artinya yang di sana adalah hukum-hukum pembaca tidak APS. Karena dimana-mana kita lihat mana-mana itu pasti banyak bahasa Inggris kalau kita apakah mungkin sama gitu, atau harus dulu misalnya kalau sampai kita harus dulu misalnya kalau apa ini kan kadang-kadang kita tidak jalan, dan ini bisa tanyakan itu tahu bisa. Ya. Baik. Assalamualaikum. Pertama, di dalam membaca Al-Quran tidak disyaratkan berwudu. Membaca Al-Quran tidak disyaratkan berwudu. Sedangkan dalam menyentuh mushaf, itu yang kemudian dalam mazhab Syafi'i wajibkan untuk berwudu, menyentuh mushafnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di laptop kemudian di HP, apakah mushaf? Pertanyaannya, apakah itu mushaf? Itu bukan mushaf. Jadi maka tidak
ya diwajibkan untuk berwudu. Tapi kalau membaca dengan berwudu itu akan lebih afdol, lebih utama ya. Tapi tidak menjadi syarat. Kemudian berikutnya bagaimana HP masuk WC, boleh enggak? Kalau mushaf kan tak boleh. Jangankan mushaf, satu kertas saja ada tulisan ayat Quran atau lafaz Allahnya maka tak boleh. Kalau mushaf, kalau dalam HP ini asalkan aplikasinya ditutup, boleh masuk. Sama nanti seperti penghafal Quran, kan ada di sini semua penghafal Quran. Bagaimana nanti kalau masuk WC, copot dulu ini. Asalkan jangan dibunyikan, enggak apa-apa. Gitu. Yang dilarang itu kalau dibunyikan. Nih kan, ayat Quran yang dihafal itu. Enggak apa-apa. Sama dengan aplikasi yang ada. Asal jangan dibunyikan. Ringtone juga sama. Ini juga banyak tuh. Ringtone jangan sampai pas nelpon sholawat sallallahu dalam WC kan, bahaya itu. Nah maka ringtone-nya yang biasa-biasa saja ya, yang kemudian nanti selawat itu ini tinggal pas di luar itu. Nah gitu ya. Jadi sehingga ini bisa sama-sama bisa berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Bu ya, silakan. Assalamualaikum. Kita kan kadang itu bahwa Quran, misalnya kita berjalan dengan Quran, atau Yasin, apa lagi. Terus kita kan berjalan itu apa kita WC, gitu kan. Nah itu gimana? Kalau kita terus itu kan iya, Ustaz. Iya. Jadi ada berapa alternatif. Yang pertama, kalau kita bawa tas, bawa mushaf juga di situ, maka mau masuk WC silahkan buka tasnya, Al-Qur'annya, mushafnya yang disimpan di luar. Tak akan ada orang yang mencuri mushaf. Itu saja. Itu ya. Nah, jadi kalau memang kondisi tak ada tempat dan seterusnya, ya kalau ada kawan di luar silahkan, alternatif dititip. Kan itu kan. Nah, kayaknya bisa dua hal itu bisa sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.